Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam ringkasan sekolah Sabat kita harian. Dan saat ini kita ada di pelajaran yang kelima, yaitu dengan judul besar Iman Melawan Segala Rintangan. Izinkan saya pada malam hari ini kita akan ringkaskan dari pelajaran hari Kamis dengan judul Ketaatan Buah dari Iman. Di dalam pelajaran kita hari Kamis, di situ ada seorang tokoh bernama John Wesley. Nah, di situ diceritakan bagaimana dia pertama kali menerima kebenaran, ya. Dikatakan begini, suatu hari John Wesley menghadiri sebuah pertemuan Moravia di London. Wesley duduk dengan takjub ketika ia mendengar pembacaan pengantar kitab Roma oleh Luther. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai memahami Injil. Sesuatu bergejolak di dalam dirinya dan anehnya ia merasa tertarik kepada Kristus yang telah memberikan hidupnya baginya. Dia berseru, "Saya merasa bahwa saya percaya kepada Kristus. Hanya Kristus saja yang dapat memberikan keselamatan. Dan sebuah jaminan diberikan kepada saya bahwa Dia telah menanggung segala dosa saya, bahkan dosa-dosa saya sendiri, dan telah menyelamatkan saya dari hukuman dosa dan hukuman maut." Di sini begitu luar biasa, ya, kita lihat bagaimana firman Tuhan ketika dibacakan itu mampu mengubah dan menjamah hati seseorang. Termasuk di situ adalah John Wesley. Kita tahu mereka ini adalah pelopor-pelopor iman, ya, pada waktu gereja mula-mula menghadapi berbagai macam penganiayaan. Dan kita tahu pada akhirnya John Wesley dan juga para reformator, tokoh reformator, mereka harus membayar harga yang mahal untuk iman mereka. Sama dengan ditulis dalam buku Roma 8 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, Roma 8 ayat 1 dan 2, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Dari ayat ini boleh jadi John Wesley melihat bagaimana karya Kristus itu begitu luar biasa. Mungkin oleh karena Roma pada waktu itu, ya, mereka memperjualbelikan keselamatan dengan praktek-praktek yang kurang baik, ya. Mereka menjual surat pengampunan dosa dan lain sebagainya, sehingga keselamatan itu tidak mudah untuk didapatkan, gitu, ya. Tapi melalui ayat ini, dari setiap firman Tuhan yang boleh dia dengar, gitu, di situ dia mendapati bahwa kasih karunia itu sebetulnya sudah diberikan secara cuma-cuma oleh pekerjaan Kristus, gitu. Dan itu memberikan satu pengharapan, memberikan penghiburan bagi John Wesley. Demikian juga untuk kita pada saat ini, seberapa pengaruh besarnya firman Tuhan itu terhadap hidup kita. Saya percaya, kita semua percaya bahwa firman Tuhan mengubah hidup kita, memberikan kekuatan untuk kita, ya. Kemudian para pembaharu secara sistematis mempelajari firman Tuhan untuk menemukan lebih banyak kebenaran. Banyak orang Kristen percaya kepada kitab suci pada abad pertengahan, membayar harga yang sangat mahal untuk komitmen mereka. Mereka disiksa, dipenjara, diasingkan, dan dieksekusi. Tidak mudah untuk mempertahankan iman di awal-awal mula, bagaimana Injil ini boleh tersebar ke seluruh dunia. Tapi disinilah kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Kekuatannya, powernya bisa mengubah hati banyak orang ketika mendengarkannya. Itulah yang menjadi satu pengharapan bagi para reformator, sekalipun harus dibayar dengan harga yang mahal, termasuk penderitaan dan nyawa mereka. Mereka dengan senang hati menerimanya karena mereka memiliki pengharapan bahwa Kristus telah memberikan keselamatan yang cuma-cuma untuk mereka. Dan kita tahu pada akhirnya firman Tuhan tetap terpelihara dengan luar biasa sampai hari ini.
Kita bisa menikmatinya tanpa ada satu gangguan apapun, tanpa ada tekanan apapun. Ini adalah satu berkat tersendiri untuk kita jika dibandingkan dengan para tokoh reformator di masa yang lalu. Nah, sebagai ayat penutup di dalam buku Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebiasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Luar biasa keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah bagi kita, menjadi satu PR buat kita. Kita perlu untuk membenahi diri kita. Tuhan mau supaya kita diubahkan, dan kita percaya bahwa bila mana firman itu boleh tertanam di dalam hati kita, maka firman itu akan berbuah, dan buahnya pasti tentunya bisa dinikmati oleh banyak orang. Itulah kerinduan Tuhan, bahwa firman Tuhan Alkitab itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terlebih secara khusus untuk saya pada hari ini, biarlah melalui setiap janji Tuhan itu boleh menolong kita untuk tetap setia, sekalipun harus menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan kehidupan yang harus kita jalani. Firman Tuhan boleh menjadi satu kekuatan bagi kita, penolong, penunjuk arah yang akan membawa kita untuk tetap setia dan sampai kepada kekekalan yang akan kita peroleh sebagai upah kesetiaan kita. Biarlah ini boleh menjadi berkat untuk kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.